Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan bersama saya Wahyu Rahman Maulana. Oke kawan-kawan, dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan sejarah daripada ormas Islam terbesar di Indonesia setelah NU, Muhammadiyah, lalu kemudian Al-Wasliyah. Nah, sedikit saya jelaskan tentang organisasi yang berdiri di Kota Medan ini. Al-Jam'iyatul Wasliyah ataupun yang sering kita sebut ataupun yang sering kita kenal ataupun yang simpelnya dengan sebutan Al-Wasliyah, ini merupakan ormas Islam terbesar ketiga di Indonesia, yang dimana ormas ini lahir tepatnya di Kota Medan pada tahun 1930 tanggal 30 November. Nah, jadi kawan-kawan, organisasi Islam ini, organisasi masyarakat Islam ini berdirinya pun penuh dengan sejarah yang memang pantas agaknya menjadi yang kita jadikan sebagai dorongan, motivasi bagi diri kita untuk bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Nah, jadi Al-Wasliyah ini berdiri dari sebuah lembaga pendidikan yang bernama Maktab Islamiyah. Jadi pada saat di sebuah lembaga pendidikan Maktab Islamiyah tersebut, muncullah beberapa kader-kader, pemuda-pemuda, aktivis-aktivis, pelajar-pelajar Al-Wasliyah ini, yang memang merupakan merekalah pendiri-pendiri Al-Wasliyah yang hari ini dikenal oleh warga maupun kader Al-Jam'iyatul Wasliyah itu sendiri. Nah, sedikit ceritanya, pada saat itu di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Maktab Islamiyah Tapanuli itu, muncullah beberapa pendiri-pendiri ini yang memang pada saat di situ mereka ini aktif. Aktifnya dalam hal ketika mereka ada sebuah pembelajaran, mereka aktif yang dinamakan debating club. Berarti jadi ada interaksi antar sesama pelajar ini, saling berdebat, saling beradu argumen. Nah, kemudian datanglah seorang ulama kiai yang terkenal pada saat itu di Kota Medan yang bernama Syekh Hasan Maksum, yang memang merupakan beliau ini adalah mufti kerajaan, mufti ulama dia di Kota Medan, yaitu tepatnya di Kerajaan Delhi. Seperti itu. Nah, lalu kemudian Syekh Hasan Maksum ini memberi saran ataupun masukan kepada yang pertama Muhammad Aswatul Lubis, Ismail Banda, dan sahabat-sahabatnya yang lain untuk agak sekiranya mendirikanlah sebuah ormas Islam yang bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Mengapa Al-Jam'iyatul Wasliyah? Karena Syekh Hasan Maksum memberikan nama tersebut atas dasar keresahan diri mereka. Karena melihat saat itu umat lagi terpecah belah antara kaum muda dan kaum tua itu saling terpecah, tidak terhubung. Seperti itu. Nah, jadi kemudian itu semua atas apa? Karena terpecahnya mereka tuh sedang diadu domba oleh penjajah laknatullah. Seperti itu. Nah, lalu kemudian Syekh Hasan Maksum tersebut memberikan ide ataupun saran kepada tokoh-tokoh Al-Wasliyah ini seperti Haji Muhammad Aswatul Lubis, Ismail Banda, dan teman-temannya itu mendirikanlah sebuah organisasi yang bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Artinya apa? Al-Jam'iyah artinya perhimpunan, perkumpulan. Sedangkan Wasliyah apa? Wasliyah artinya menghubungkan. Nah, jadi Al-Jam'iyatul Wasliyah itu adalah perhimpunan ataupun perkumpulan yang menghubungkan. Nah, jadi dasarnya Al-Wasliyah ini berdiri yang pertama atas keresahan ulama Al-Wasliyah tersebut, pendiri-pendiri maupun tokoh-tokoh Al-Wasliyah tersebut. Dan yang ketiga, melihat nih para pelajar-pelajar Maktab Islamiyah itu aktif dalam berdebat, dalam adu argumen. Ilmu-ilmu dakwahnya luar biasa. Nah, jadi mereka inisiatif mendirikan sebuah ormas Islam. Bahkan hari ini alhamdulillah Al-Wasliyah berhasil menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu saya riset, kurang lebih pengikut dari maupun kader Al-Jam'iyatul Wasliyah ini hampir mencapai 30 jutaan.
Seperti itu. Berbeda dengan seperti NU maupun Muhammadiyah yang memang merupakan ormas-ormas Islam terbesar yang sudah besar dahulu dibandingkan Al-Wasliyah. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan agar kiranya dapat memberikan sedikit referensi, jadikan referensi bagi kawan-kawan yang ingin mengkaji lebih dalam apa itu Al-Wasliyah. Mungkin nanti pada saat episode selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan sampai nanti ke bagian-bagian otonom daripada Al-Wasliyah ini ada 6 bagian otonom daripada Al-Wasliyah. Dan juga nanti saya akan jelaskan sedikit tentang pergerakan-pergerakannya hingga hari ini bisa mendirikan sekian ribu, ratusan ribu bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang dilahirkan oleh Al-Wasliyah, ormas Islam tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, nasrul maghfiratun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.